Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil skripsi kami yang berjudul Pengaruh Pelatihan dan Komitmen Terhadap Kinerja Karyawan pada Karyawan PT XYZ. Sebelum memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tauhid Agung Prawira dengan NIM 64220874. Saya Muhammad Rafan Tegarwibowo dengan NIM 64220995. Saya Krisna Maulana Akbar dengan NIM 64220903. Saya Ulian Sohiningsi dengan NIM 64221009. Saya Mahapati Cetaugama dengan NIM 64220932. Di sini ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan karyawan dan komitmen terhadap kinerja karyawan di PT XYZ. Pelatihan dianggap sebagai investasi penting untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja karyawan, sementara komitmen mencerminkan loyalitas dan dedikasi karyawan terhadap perusahaan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini melibatkan 84 karyawan sebagai responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelatihan dan komitmen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, baik secara parsial maupun simultan. Lalu, penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh, di mana seluruh populasi dijadikan sampel karena ukurannya masih tergolong kecil dan kemungkinan untuk diteliti secara menyeluruh. Sampel terdiri dari mahasiswa atau mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, UBSI Margonda, program studi manajemen kelas 5A dan 5D dengan total populasi sebanyak 100 orang. Lalu di sini ada kerangka berpikir hipotesis, di mana diagram tersebut menunjukkan hubungan antara 3 variabel dalam penelitian ini. Variabel independen terdiri dari pelatihan karyawan X1 dan komitmen karyawan itu X2, sementara variabel dependennya adalah kinerja karyawan Y. Diagram ini juga menampilkan 3 hipotesis yang ingin diuji. Hipotesis pertama H1 menyatakan bahwa komitmen karyawan X2 mempengaruhi terhadap kinerja karyawan Y. Hipotesis kedua H2 menyatakan bahwa pelatihan karyawan X1 juga mempengaruhi kinerja karyawan Y. Sedangkan hipotesis ketiga H3 menguji hubungan simultan antara pelatihan karyawan X1 dan komitmen karyawan X2 terhadap kinerja karyawan Y. Diagram ini bertujuan untuk memvisualisasikan hubungan dan pengaruh antar variabel dalam rangkaian penelitian. Berikutnya ada tabel responden. Setelah kami menyebar kuesioner kepada kelas 5A dan kelas D dengan populasi 100, kami mendapatkan sampel sebanyak 84 orang yang mengisi kuesioner kami. Setelah kami mendapatkan hasil kuesioner dari 84 orang responden kami melakukan beberapa uji statistik, di mana diantaranya adalah uji validitas dan reliabilitas. Dan yang kedua ada uji asumsi klasik. Ketiga ada analisis regresi linear berganda. Dan keempat ada uji hipotesis. Untuk uji yang pertama ada uji validitas. Bisa dilihat dalam uji validitas, nilai korelasi pada tabel di atas menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara variabel pelatihan, komitmen, dan kinerja. Korelasi antara pelatihan dan komitmen sebesar 0,790
menandakan hubungan yang kuat di mana peningkatan pelatihan cenderung diikuti oleh peningkatan komitmen. Hubungan antara pelatihan dan kinerja sebesar 0,731 serta komitmen dan kinerja sebesar 0,772 juga menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki kontribusi yang kuat terhadap peningkatan kinerja. Semua nilai korelasi signifikan pada level 0,01 yang berarti bahwa hubungan-hubungan ini tidak terjadi secara kebetulan. Dengan demikian, hasil ini mendukung validitas variabel-variabel yang diuji. Untuk keterangan lebih lanjut, SIG 2 tail semua nilai signifikan di bawah 0,05 menunjukkan bahwa setiap item itu valid. Berdasarkan hasil korelasi R hitung lebih besar dari R tabel, 0,213 untuk N sama dengan 84. Sehingga item-item variabel pelatihan dan komitmen dan kinerja dinyatakan valid. Untuk yang berikutnya ada uji reliabilitas. Nilai Cronbach's alpha sebesar 0,906 menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat baik. Ini berarti bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur pelatihan komitmen dan kinerja menghasilkan data yang konsisten jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Nilai ini jauh di atas batas minimum 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item dalam variabel memiliki konsistensi internal yang tinggi dan dapat diandalkan untuk penelitian ini. Berdasarkan tabel, nilai Cronbach's alpha lebih besar 0,6 batas minimum sehingga variabel pelatihan dan komitmen dan kinerja reliable. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji apakah data residual terdistribusi secara normal. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai asim SIG 2 tail adalah 0,000 yang mengindikasikan data tidak berdistribusi normal pada tingkat signifikansi yaitu 0,05. Distribusi yang tidak normal ini melanggar asumsi dasar dalam analisis regresi linear, sehingga hasil uji regresi tidak sepenuhnya valid dan interpretasinya harus dilakukan dengan hati-hati. Interpretasinya yaitu karena nilai P value 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka distribusi residual tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, hasil uji menunjukkan bahwa asumsi normalitas Kolmogorov-Smirnov tidak valid berdasarkan datanya. Selanjutnya ada uji Monte Carlo. Uji Monte Carlo digunakan untuk menguji apakah data residual terdistribusi secara normal. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai Monte Carlo SIG 2 tailed adalah 0,005 dengan interval kepercayaan 99% antara 0,004 hingga 0,005 yang mengindikasikan data tidak berdistribusi normal pada tingkat signifikansi 0,05. Distribusi yang tidak normal ini penting untuk diperhatikan karena melanggar asumsi dasar dalam regresi linear. Sehingga hasil uji regresi tidak sepenuhnya valid dan interpretasinya harus dilakukan dengan hati-hati. Interpretasinya karena nilai p-value 0,005 lebih kecil dari 0,05, maka distribusi residual tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, hasil uji menunjukkan bahwa asumsi normalitas tidak valid berdasarkan metode Monte Carlo. Selanjutnya ada uji p-plot. Uji p-plot digunakan untuk mengevaluasi apakah data residual terdistribusi secara normal secara visual. Hasil ini menunjukkan adanya penyimpangan data dari garis diagonal pada grafik p-plot yang mengindikasikan data tidak berdistribusi normal. Penyimpangan ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas dalam regresi linear tidak terpenuhi, sehingga hasil regresi mungkin tidak valid dan untuk diinterpretasikan secara akurat. Interpretasinya yaitu berdasarkan visualisasi grafik, distribusi residual tidak berdistribusi normal. Dengan demikian,
Hasil uji menunjukkan bahwa asumsi normalitas tidak valid. Di sini ada uji multikolinearitas. Uji ini tidak terdapat masalah multikolinearitas pada model regresi dengan nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan FIF lebih kecil dari 10 untuk semua variabel. Kita bisa lihat di data tersebut FIF lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 10, yaitu data pelatihannya 2,663 dan komitmennya 2,633. Jadi data ini bisa dipastikan valid. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas yang ditunjukkan oleh nilai signifikan yaitu lebih besar dari 0,05 dan pada uji Gessler. Kita bisa lihat di sini ada signya pelatihan dan komitmennya lebih besar dari 0,05 yaitu pelatihannya ada di 0,28258 dan komitmennya 2464. Selanjutnya ada uji T. Uji T ini variabel pelatihan dan komitmen masing-masing memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Nilai signya kita bisa lihat di sini datanya pelatihan lebih kecil dari 0,5 yaitu 0,004 dan komitmennya ada di 0,00. Oke, berikutnya ada uji F. Uji F ini digunakan untuk menguji pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam konteks penelitian ini, uji F dilakukan untuk melihat apakah pelatihan dan komitmen secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT XYZ. Dan untuk hasilnya, is selau. Back dulu. Untuk hasilnya nilai F tabel ya. Mana sih kan? Itu adalah 70,487, sementara signya adalah 0,000. Sehingga bisa dikatakan bahwa uji ini tepat. Next. Kemudian ada uji regresi linear berganda. Bisa dilihat di sini adalah pelatihan nilai VIF-nya 2,663 dan komitmen 2,663 juga. Sementara signya untuk pelatihan 0,004 dan komitmen 0,00. Jadi bisa dibilang penelitian ini adalah valid. Kemudian uji koefisien determinasi. Untuk nilai R ada 0,797, R square 0,635, standar error, STD error of the estimate 1,357, dan Durbin-Watson 829. Penutupan gue juga. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.